Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita tentu saja mengenal Pak Jokowi sebagai orang yang banyak sekali menjedot atensi publik, baik itu perhatian positif, perhatian negatif, tetapi tentu saja lebih banyak tentang kontroversinya. Dalam hal ini kita akan melihat salah satu yang menjadi wacana hari ini, yaitu tentang politik dinasti. Apakah politik dinasti itu adalah sesuatu yang salah atau melanggar etika demokrasi dan sebagainya? Apapun itu, pada faktanya adalah orang-orang Indonesia sudah mengamalkan atau mempraktekkan politik dinasti ini selama ribuan tahun. Tetapi ketika sekarang zamannya modern dan kita mengetahui bahwa sekarang negara ini adalah representasi dari rakyat, kita akan menemukan kaidah-kaidah yang saling berbenturan dengan sistem atau wacana tentang politik dinasti. Jadi, ayo kita bahas. Di ruang guru banyak orang joget, di ruang guru kalau joget dimarahin. Baraya, di masa yang sangat lampau, ketika penduduk Nusantara mau memilih seorang pemimpin, mereka akan mengumpulkan orang-orang cerdik cendekia, kaum bijak, para tetua, kemudian dukun-dukun sakti, orang-orang hebat, para pahlawan dalam sebuah balai pertemuan. Di dalam balai pertemuan itu mereka bermusyawarah, saling mengajukan opini, pendapat, dan sebagainya, dan kemudian biasanya dibantu oleh kekuasaan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka akhirnya mengambil satu keputusan tertentu tentang siapakah yang seharusnya memimpin. Bisa dari kelompok mereka sendiri atau bisa juga dari pihak yang lain. Nah, ketika kemudian pemimpin itu tak lama kemudian misalkan meninggal atau mengundurkan diri atau karena satu hal tidak bisa lagi menjadi seorang pemimpin, maka musyawarah itu akan digelar lagi di balai yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya kita tidak bisa menemukan catatan tertulis tentang mekanisme seperti ini, karena mekanisme seperti ini sudah ada jauh sebelum Indonesia memasuki zaman sejarah. Tetapi meskipun demikian, kita bisa melihat praktek-praktek seperti itu dalam kehidupan nyata hari ini di suku-suku terasing atau dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu. Misalkan kita bisa melihat orang-orang Kanekes, orang-orang Tirte, kemudian orang-orang Kapitaya, itu mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka. Jadi pada prinsipnya sistem di Indonesia itu adalah sistem semi-demokrasi atau demokrasi berdasarkan kemufakatan. Dan inilah kemudian yang membuat Karl Marx akhirnya mencetuskan ide tentang komunisme. Pikiran Karl Marx adalah di masa depan, orang-orang itu tidak peduli lagi pada masalah-masalah politik yang ribet. Mereka cukup mandiri secara politik dan mereka bisa hidup baik-baik saja, sama seperti orang-orang Nusantara di masa yang lampau. Dan ini pula lah yang akhirnya membuat Soekarno kekeh anti terhadap demokrasi barat. Bagi Soekarno, demokrasi memang harus diterapkan di Indonesia, tetapi demokrasi yang dimaksud itu adalah demokrasi kemufakatan, permusyawaratan. Maka di sila keempat juga disebutkannya seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Jadi bukan berdasarkan suara terbanyak versi Soekarno, tapi berdasarkan siapa yang paling bijak dan yang paling baik. Dan akhirnya keputusan dari kemufakatan yang diambil oleh hikmah kebijaksanaan itu diterapkan di dalam masyarakat, itu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh masyarakat tanpa kelas, tetapi bergotong royong, semuanya bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan yang kokoh. Nah, kurang lebih seperti itu konsep penduduk Nusantara di masa lampau tentang kepemimpinan. Tetapi pada abad ketiga semuanya berubah. Nggak semua juga sebenarnya, memang ada gradasinya, ada perubahannya sedikit-sedikit. Tetapi diperkenalkanlah pada abad ketiga itu bahwa penduduk Nusantara sudah tidak semestinya lagi menjalankan politik yang seperti itu. Karena orang Nusantara sudah kedatangan bangsa dari India. Apa yang dibawa oleh orang-orang India diantaranya adalah sistem pemerintahan. Bagaimana sistem pemerintahan yang diajukan oleh orang-orang India ke Indonesia? Yaitu sistem kerajaan. Dalam hal ini mengandung konsep Dewa Raja. Lalu apakah yang dimaksud dengan konsep Dewa Raja itu? Begini Baraya, saya akan jelaskan, semoga saya bisa menjelaskan dengan baik. Manusia itu pada dasarnya semuanya sama, betul ya, harkat martabat semuanya sama. Itu adalah premis pertama. Premis yang kedua, pada faktanya ternyata ada manusia yang bisa memimpin orang lain. Ada manusia yang bisa mengatur, menyuruh, mengelabui, mengintimidasi orang lain. Bahkan ada orang-orang tertentu yang bisa mempengaruhi orang dalam skala yang sangat besar, sangat banyak.
Maka premis-premis ini berbenturan. Di satu sisi kita sepakat bahwa manusia itu derajatnya sama, tetapi di sisi lain faktanya ternyata banyak manusia yang mampu mempengaruhi orang lain bahkan dalam skala yang besar. Nah, dua premis ini bertentangan, maka akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang memimpin ini, orang-orang yang hebat ini ternyata bukan manusia, tetapi dewa. Atau setidaknya setengah dewa, atau setidaknya dia adalah titisan dari dewa. Itulah kurang lebih konsep dewa raja yang dimaksud. Jadi bahwa raja itu pasti adalah dewa, atau dia titisan dewa, atau dia setengah dewa. Pokoknya ada unsur dewanya di situ. Nah, ini bisa dilihat dari gelar raja-raja yang dimaksud di masa lampau itu. Misalkan kita kenal Sri Sultan Hamengkubuwono, atau Pakubuwono, atau Paku Alam, atau Mangkubumi. Nah, itu Mangkubumi, Mangkubuwono, Mangku Semesta, itu sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang hanya dimiliki oleh dewa saja. Tetapi ternyata dimiliki oleh seseorang, disematkan pada nama seseorang. Ini menunjukkan atau menguatkan bahwa orang yang dimaksud itu bukan orang biasa. Dia sesungguhnya adalah dewa atau titisan dewa, dan yang semacamnya. Maka ketika orang yang dimaksud itu, raja yang dimaksud itu misalkan meninggal, maka orang-orang yang di dalam masyarakat situ tidak memiliki alasan lain, tidak memiliki jalan keluar lain selain harus memilih dewa yang lain untuk bisa memimpin masyarakat. Siapakah dewa yang lain yang dimaksud itu? Adalah anaknya, atau cucunya, atau siapapun yang memiliki garis keturunan atau yang memiliki ikatan darah dengan orang yang sudah meninggal itu. Nah, konsep dewa raja yang dimaksud inilah yang akhirnya menghasilkan sistem kerajaan turun-temurun. Bagaimana kalau seandainya ada raja tapi dia bukan keturunan dewa? Bisakah seperti itu? Susah, tapi bisa saja seperti itu. Karena ada kejadian, misalkan di masa lampau ada seorang begal, namanya Ken Arok. Kemudian karena sebuah keberuntungan dan karena tekad yang luar biasa, akhirnya dia menjadi seorang raja. Ketika dia menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan adalah membuat sebuah gubahan tentang latar historisnya dia, bahwa dia memang begal dan dia adalah anak dari orang biasa, tetapi ayahnya itu bukan ayah biasa. Ayahnya adalah Dewa Brahma yang turun ke bumi, menyamar, kemudian menggauli ibunya. Maka lahirlah Ken Arok. Ken Arok menjadi begal diceritakan karena dia memiliki kekuatan ilahiyah yang terlalu kuat sampai tidak bisa dibendung. Maka kalau dia tidak menjadi raja, dia harus menjadi begal, saking kuatnya. Nah, cerita seperti ini, walaupun Ken Arok pada dasarnya bukan keturunan raja, tetapi dengan konsep dewa raja yang dimaksud itu, maka dia akan terpilih sebagai seorang pemimpin. Maka kemudian dia memilih nama Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Batara itu jelas dewa, yaitu jelas nama dewa. Amurwa Bumi, yang mengangkat derajat bumi. Nah, kenapa penamaan seperti itu harus ditegaskan dan kenapa silsilahnya harus dibuat sebagai keturunan dari Dewa Brahma? Karena orang-orang di masa itu sepakat semuanya menyatakan bahwa pemimpin itu tidak mungkin orang biasa, tetapi dia memiliki trah dari darah-darah para dewata. Dan inilah pada akhirnya yang menyebabkan raja-raja di masa lampau yang menganut konsep dewa raja itu wajib atau harus melakukan poligami. Kenapa bisa harus atau wajib melakukan seperti itu? Untuk menjamin bahwa dia punya anak. Di masa lampau, angka kematian itu sangat tinggi. Maka si raja itu harus melakukan upaya-upaya preventif sedemikian sehingga keturunannya tidak terputus. Sebab kalau keturunannya putus, maka kerajaannya pun akan bubar karena tidak ada penerus. Maka si raja itu harus memiliki setidaknya satu permaisuri dan banyak sekali selir, ditambah dengan orang-orang yang lain siapapun yang dia mau. Kita tidak bisa menghakimi orang-orang di masa lampau dengan moral-moral yang kita miliki hari ini. Jadi maksudnya jangan anggap bahwa raja-raja di masa lampau itu cabul atau apa dan sebagainya. Yang mungkin memang ada secara alamiah di antara mereka yang seperti itu. Tetapi mereka melakukan poligami seperti ini atas dasar falsafah di masa lampau bahwa raja-raja itu harus terus membuat sistem suksesinya itu mulus, tidak diberontaki, tidak ada kekisruhan dan sebagainya. Poligami itu menjamin setiap raja memiliki keturunan dalam jumlah yang memadai sehingga ketika dia meninggal penerusnya sudah terjamin. Ceritanya seperti itulah. Jadi
sekali lagi saya sampaikan kepada Baraya, jangan menghakimi apa yang terjadi di masa lampau dengan nilai-nilai dan kriteria yang ada hari ini. Tentang poligami, tentang perbudakan, tentang pernikahan di bawah umur, tentang perang dan sebagainya. Kan kita banyak sekali melihat fenomena-fenomena di masa lampau dengan kacamata hari ini. Maka itu adalah salah satu kerancuan dalam berlogika sejarah. Nah, kemudian ketika Islam masuk ke Nusantara, orang-orang Islam tidak menghapuskan konsep dewa raja yang dimaksud. Bahkan dalam banyak kasus mereka melegitimasi sistem atau konsep dewa raja yang dimaksud itu, biasanya dengan mengganti namanya menjadi raja wali gitu ya, bahwa raja itu adalah wali Allah dan sebagainya, tetapi tidak dirubah. Satu hal yang harus diluruskan di sini bahwa misalkan kan dalam sejarah di pelajaran-pelajaran sekolah itu dikatakan bahwa ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam mudah sekali menyebar karena Islam tidak mengenal sistem kasta. Begitu ya, kurang lebih salah satu premisnya. Ini salah Baraya sebenarnya, karena Islam itu tidak mengubah sistem kasta pada waktu itu, atau setidaknya tidak mengubah dalam 1 atau 2 generasi, tetapi ratusan tahun. Jadi ya hanya dirubah sedikit-sedikit saja. Jadi pada waktu itu Islam yang dimaksud itu dharma, jadi bukan agama seperti yang kita pahami sekarang. Kalau Baraya pengen tahu, misalkan pas zaman Pangeran Diponegoro saja, itu Pangeran Diponegoro kadang-kadang kalau sholat itu ada arcanya di depan gitu. Biasa-biasa saja, karena memang percampuran antara Islam dengan Hindu-Buddha pada waktu itu tidak terelakkan. Termasuk juga dalam hal ini konsep dewa raja. Orang-orang Islam tidak mengubah itu, tetapi memodifikasinya. Seperti yang pernah terjadi dalam kasus Panembahan Senopati. Ketika dia mau jadi raja, misalkan, dia tidak percaya dewa-dewi karena dia adalah seorang muslim, tetapi dia tetap membutuhkan sebuah legitimasi spiritual untuk menjadikannya kuat sebagai raja. Maka dia alihkan dalam bentuk jin, yaitu Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan, bahwa Ratu Pantai Selatan telah memberikan restu kepadanya untuk menjadi raja. Nah, konsep dewa raja ini di zaman Islam tidak berubah, tetapi dewa-dewinya dihilangkan, kemudian diganti dengan makhluk gaib, bisa aja jin, bisa aja wali, bisa aja siapapun. Tapi yang jelas, nilai-nilai spiritual yang harus menjadi legitimasi kekuasaan seorang raja itu tetap melekat pada seorang pemimpin. Dan karena konsepsi dewa raja ini berakar sangat kuat, bahkan ketika Islam pun datang mereka malah melegitimasi konsepsi ini. Ketika datang Belanda ke Nusantara, kemudian mereka berusaha untuk memberikan nilai-nilai demokrasi atau nilai-nilai pembaruan politik yang ada di Eropa, orang-orang Nusantara begitu marahnya, khususnya yang ada di Jawa. Baraya, demokrasi itu pertama diperkenalkan ke Indonesia itu tahun 1808 ketika Herman Willem Daendels datang ke Nusantara. Daendels itu adalah seorang demokrasi yang sangat radikal, sangat fundamental. Dia itu adalah pengusung ide-ide Napoleon dalam revolusinya. Maka ketika dia datang ke Indonesia, dia marah luar biasa karena dia melihat sistem feodalisme yang sangat kuat di Nusantara. Dia dengan segala upaya berusaha untuk mengikis sistem feodalisme itu yang tentu saja menyinggung masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Maka masyarakat Jawa itu kemudian melakukan perlawanan 14 tahun kemudian dalam Perang Diponegoro. Jadi Baraya, Perang Diponegoro itu bukan semata-mata perang yang diakibatkan oleh tanah makam leluhurnya digusur. Bukan cuma itu, yang lebih penting daripada itu adalah orang-orang Belanda semena-mena berusaha untuk ikut campur terhadap tradisi dan nilai-nilai adat yang sudah mengakar di Indonesia selama ribuan tahun. Termasuk dalam hal ini adalah soal feodalisme dan termasuk konsep dewa raja yang dimaksud itu. Maka terjadi perang besar. Ketika pada akhirnya penduduk Nusantara bisa dikalahkan, Jawa maksudnya ya, bisa dikalahkan dalam perang Jawa itu atau perang Diponegoro itu, Belanda juga dalam kondisi yang kacau, hancur-hancuran. Belanda itu dihadapkan pada trauma yang sangat luar biasa karena menghadapi perlawanan yang begitu gigih dalam perang Jawa. Nah, karena itu walaupun Belanda pada akhirnya menang, Belanda menjadi sangat baik hati dan sangat berhati-hati dalam menjajah Nusantara. Kurang lebih seperti McGregor yang luar biasa galaknya, luar biasa baungnya, tapi setelah dikalahkan oleh Habib, dia jadi
lebih ramah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Baraya misalkan bertanya-tanya, kenapa orang-orang Indonesia di masa lampau sedikit sekali yang bisa berbahasa Belanda, sedangkan negara-negara yang dijajah oleh selain Belanda itu biasanya menguasai bahasa penjajahnya. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu alasannya adalah karena perang Diponegoro. Belanda tidak pernah mau ikut campur terhadap budaya dan adat dan bahasa dan agama dan apapun yang terkait dengan nilai-nilai spiritual masyarakat Jawa. Belanda hanya mau berpolitik, Belanda hanya mau ngambil duitnya saja, Belanda hanya pengen berkuasa atas penguasa-penguasa Nusantara. Selebihnya Belanda tidak pernah mau itu, kapok, takut. Makanya tidak ada pelajaran bahasa Belanda di Indonesia sampai seratusan tahun kemudian. Nah, setelah Indonesia merdeka, kemudian Indonesia memutuskan berdemokrasi dan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya ada itu kemudian melebur dalam satu kesatuan. Apakah Indonesia benar-benar menjadi negara demokrasi? Ya, filsafatnya, aturannya, regulasinya, dan semua hal terkait dengan politik itu menunjukkan bahwa kita sekarang sudah berdemokrasi prakteknya. Tetapi ide-ide, gagasan-gagasan dari masa lampau terkait dengan konsep dewa raja maupun feodalisme masih sangat kuat di Indonesia. Kita misalkan bisa melihat bahwa pejabat-pejabat itu malas sekali bekerja. Kenapa? Karena di masa lampau pejabat-pejabat itu memang malas, nggak ngapa-ngapain, mereka hanya mendapatkan upeti dari rakyat. Dan itu pula lah yang menyebabkan bahwa pejabat-pejabat di Indonesia itu sangat mudah untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena segala hal yang mengganggu gugat kemalasannya dia dalam bekerja itu harus dibayar dengan uang. Nah, ini sebenarnya berasal dari leluhur kita di masa lampau. Dan ini juga misalkan bisa kita lihat, feodalisme itu bisa kita lihat misalkan, kalau pejabat melakukan seperti itu, maka apa yang dilakukan rakyat? Rakyat terbiasa untuk mengemis, mengaku dirinya sebagai fakir miskin, lemah. Jadi kalau ditanya kenapa? Ya udah saya mah miskin, saya mah rakyat, saya mah apa gitu ya. Nah, gagasan-gagasan seperti ini adalah gagasan dari leluhur kita. Apakah leluhur kita itu salah? Tidak salah. Ini karena terjadi di masa lampau, dan kejadian di masa lampau itu terkait dengan kebutuhan yang juga hanya dirasakan oleh orang-orang masa lampau. Maka saya ingatkan sekali lagi dan berkali-kali lagi Baraya, please jangan menakar masalah-masalah yang terjadi di masa lampau dengan takaran yang ada hari ini. Nilai moral, etika, dan sebagainya itu berubah. Begitu. Nah, sekarang kita dihadapkan pada demokrasi atau praktek demokrasi yang sesungguhnya. Kita sudah puluhan tahun merdeka, dan karena itu kita seharusnya sudah menjadi lebih bijaksana dalam berdemokrasi. Apakah kita sudah bijaksana dan dewasa? Soekarno adalah pemimpin pertama Indonesia. Anaknya jadi presiden juga, Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati punya anak juga, Ibu Puan Maharani. Dan Puan Maharani ini ternyata sekarang juga menjadi pejabat yang lumayan strategis di Indonesia. Kemudian SBY. SBY itu bapaknya adalah tentara, dianya juga tentara. Ketika Pak SBY ini akhirnya menjadi presiden, anaknya juga ikut masuk ke dunia politik, dua lagi. Begitu. Kemudian Pak Jokowi. Jokowi itu dulunya bersumpah berjanji dalam begitu banyak kampanye, bahkan dituliskan dalam buku-buku biografinya, menyebut bahwa dia tidak akan melibatkan anak-anaknya dalam berpolitik. Sekarang malah terlibat anak-anaknya. Apakah itu salah? Ya sama sekali gak salah Baraya, karena setiap warga negara di negara demokrasi itu berhak memilih dan dipilih, berhak mencalonkan dan dicalonkan. Jadi kalau ada orang, dia anak pejabat, dia mencalonkan diri, sama sekali tidak salah, karena dia statusnya bukan sebagai anak pejabat, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak-hak politik yang dilindungi dan diakui oleh negara. Tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah siapa pemilihnya. Apakah pemilihnya itu memilih karena kapabilitas, karena kualitas, atau karena bapaknya? Nah, kalau karena bapaknya berarti itu mungkin keliru. Tetapi kalau kapabilitasnya dan kapasitasnya itu baik-baik saja. Benarkah seperti itu? Ya itu juga salah juga Baraya. Karena sebenarnya begini, dalam dunia demokrasi, Baraya mau memilih karena motif apapun itu boleh. Baraya memilih calon ini karena termakan hoak, boleh? Boleh. Baraya memilih calon ini karena disogok pakai duit, boleh? Boleh juga. Pokoknya motif apapun yang Baraya gunakan atau yang Baraya miliki untuk memilih seseorang, karena kapabilitas, karena pintar, karena idealisme, karena ganteng, karena bapaknya dan sebagainya, itu bebas Baraya. Karena dalam negara demokrasi, Baraya tidak akan dituntut pertanggungjawaban karena memilih seseorang, atau tidak akan dituntut karena memiliki motif tertentu untuk memilih seseorang. Baraya hanya akan dipaksa untuk merasakan dampak dan akibat dari pilihan Baraya itu.
Oke, barangnya itu saja ya. Jadi silahkan berpikir nalar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.